Oke, di sini contoh di video sebelumnya tentang project Counter Qubit, kita akan ubah ke model dari state block-nya. Kita bikin file baru dulu di sini, kita kasih nama counter block third part, dan kita bikin class counter block, extend ke block kayak gini. Kemudian kita deklarasikan event sama state-nya. Eventnya di sini karena belum ada kita bikin dulu, misalkan kita kasih nama counter event dot class counter event kayak gini. Kemudian kita daftarin di sini di bloknya counter event. Terus untuk state-nya kita bikin lagi, kita pisahkan counter state dot class counter state kayak gini. Dia tinggal daftarin lagi di bloknya counter state. Nah, kayak gini. Struktur awal, kontrol titik, di sini kita panggil constructor call solver-nya untuk nge-initial state-nya. Seperti di yang qubit, kalau kita pengen nge-initial nilai awalnya, kita bisa menggunakan super. Di sini titik 2, super, kemudian nilai inisialnya. Nah, nilai inisialnya ini kayak gimana? Kan kita udah dideklarasikan bahwa state-nya itu adalah bertipe class counter state. Jadi kita harus bikin turunan dari counter state. Teman-teman bisa balik lagi ke counter state. Di sini bikin turunannya. Boleh juga teman-teman bikin di sini jadi abstract class. Terus bikin turunannya di file yang sama di counter state. Kita bikin class namanya initial counter state. Atau misalkan counter state initial kayak gini. Terus kita extend ke counter state. Jadi ketika kita panggil di counter block untuk inisialnya di sini counter state inisial atau state-nya nggak dibawa, misalkan counter inisial langsung aja. Nah, kayak gini counter inisial. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau nambahin state yang lainnya, tinggal tambahin misalkan state ketika increment, state ketika decrement, atau teman-teman boleh disatukan semuanya di sini. Jadi nanti nilainya itu ada integer, number juga boleh. Kalau misalkan teman-teman pengen disatukan kayak gini, teman-teman boleh tanpa kelas turunan dan di sini jadi kelas yang biasa bukan abstrak. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan kelas turunan, ya berarti kita harus bikin satu-satu untuk increment sama decrement. Misalkan counter increment kayak gini. Terus counter decrement kayak gini. Masing-masing bikin integer, number, bikin konstruktornya, dan seterusnya. Misalkan kayak executable atau yang lainnya. Kalau misalkan di sini datanya sama, di counter increment ada number, di counter decrement ada number, ya lebih baik kita gunakan tempelin nilainya itu di yang kelas utamanya, counter state, integer number, final, jadikan constructor kayak gini. Jadi untuk yang extendnya itu tinggal kita bikin create constructor untuk call super. Jadi nggak perlu lagi bikin properti-propertinya. Karena propertinya kan sama, kita ngikutin ke uh, super kelasnya. Oke, increment, decrement, inisial. Berarti di sini ketika kita counter inisial harus ada nilai numbernya di sini control space ada number. Kita masukkan nilainya 0. Oke. State-nya udah siap. Selanjutnya tentang event-nya. Event-nya ini kalau teman-teman lihat di Qubit ada method increment dan decrement. Nah, ini adalah event-nya. Untuk event-nya di sini kita bikin kelas turunan dari counter event, kita jadikan abstrak lagi di sini.
Terus bikin kelas namanya count on increment, on counter increment misalkan. Extend ke counter event. Kayak gini, bikin untuk yang decrementnya juga. Nah, dengan seperti ini, udah cukup bisa digunakan kelas eventnya. Tapi untuk opsionalnya, kalau misalkan ada data yang dikirim, teman-teman bisa nambahkan di sini kayak integer state-nya itu integer number. Misalkan ada event, string gitu apa gitu ya, boleh. Kita kembali ke blok, kita daftarin untuk event-eventnya di sini. Tambahkan on. Di sini ada extend counter. Oh ya, sebentar ini harusnya di bagian konstruktor call supernya. Nah, kita bikin kurung kurawal di konstruktornya ya. Kemudian di sini on eventnya kita bikin untuk on counter increment, koma, bawahin kurung kurawal, ada event, ada emit. Kalau misalkan di event increment ini ada property, kita bisa mengaksesnya menggunakan parameter event. Tapi kalau kita pengen nge-update nilai date-nya bisa menggunakan emit. Emit di sini penggunanya sama kayak emit yang ada di qubit kayak gini. Misalkan di sini kita emit, ambil state yang sekarang, kemudian tambahkan 1. Kemudian emit di sini dia ngaksesnya bukan langsung ke number ya, tapi ke state-nya itu yaitu counter state. Jadi untuk ngambil angka number, di sini kita nggak bisa langsung kayak gini, karena yang di emitnya itu harus bertipe counter state bukan numbernya. Jadi kita harus tambahkan state-nya itu kan kita udah bikin ketika counter increment state. Berarti di sini tambahkan kelas counter increment baru angkanya. Angkanya kita ambil dari state number plus 1. Jadi number state yang terbaru ditambahkan dengan 1. Kita copy paste untuk yang decrementnya. On counter decrement. Kita kurangi 1. Terus untuk opsi misalkan di qubit kan di sini ada pengecekan kalau state-nya itu adalah 0. Bisa juga kita terapin di blok. Kalau misalkan state-nya ini state dot number ini dia lebih besar dari 0, maka kita bisa melakukan emit. Kalau tidak lebih besar dari 0, ya skip, tidak usah di emit gitu. Oke, sekarang kita daftarin dulu di main block provider. Di sini tinggal teman-teman ganti jadi counter block. Atau misalkan kalau teman-teman pengen ngedeklarasikan mendaftarkan banyak blok, Qubit termasuk ke blok juga, intinya providernya. Teman-teman bisa ganti di sini bukan blok provider tapi multi. Jadi kita bisa tambahkan lebih dari satu provider. Blok provider ini untuk counter qubit. Bikin lagi untuk yang blok counter blok kayak gini. Penerapannya di sini sama menggunakan block builder tapi beda tipenya di sini. Ini teman-teman boleh copy dulu. Komentar untuk yang qubit, paste untuk yang bloknya. Jadi, nah yang didaftarin di sini adalah counter block sama counter state. Nah, state di sini sekarang bukan langsung ke number. Kalau di qubit kan langsung ke number. Sekarang dia ke tipe class counter state. Jadi untuk kasus number,
Dari state ini kita harus akses properti number. State.number kayak gini. Terus untuk aksi eventnya, teman-teman bisa ikuti cara yang di sini, tinggal ganti aja jadi counter block. Terus di sini tidak langsung ke fungsinya, karena di sini menggunakan event class. Kita menggunakan fungsi add, baru masukkan nama kelas eventnya, yaitu on increment counter, counter increment, kayak gini. Tapi untuk yang sorry di sini decrement ya, kalau bawahnya increment. Nah, kayak gini. Save, kita coba restart, kita coba jalankan. Di sini udah diganti ya. Eventnya udah diganti pakai block, buildernya udah diganti pakai block, deklarasinya yang block udah juga. Meskipun qubit udah dideklarasikan, tapi kita nggak pakai itu nggak masalah. Cuma nanti kalau dalam production, teman-teman boleh hapus saja karena nggak digunakan. Kita coba jalankan di sini aman. Kalau kita hilangkan filter nolnya yang ada di block, misalkan yang pengecekan if-nya kita hapus dulu. Jadi bisa minus ketika 0. Kita restart dulu karena di sini nggak mendukung hot reload ya. Kalau ada pengeditan di blok, di restart dulu. Nah, sekarang baru bisa sampai minus di bawah 0. Kalau kita tambahkan lagi pengecekannya, restart ke 0, tambahnya bisa, tapi ketika nilainya 0 tidak bisa lagi dikurang karena batasnya sampai 0. Oke, kayak gitu untuk migrasi dari qubit ke blok. Jadi kalau qubit cuma satu untuk yang versi sederhana aja. Tapi kalau yang blok dia bisa lebih leluasa dan untuk eventnya di sini menggunakan kelas. Sebenarnya juga berdasarkan dokumentasinya disarankan dipisah-pisah kayak gini. Tapi untuk kasus tertentu ada juga yang di sini nggak menggunakan kelas turunan, langsung di kelas utamanya. Terus di sini ada properti-properti yang dibutuhkan, tergantung kebutuhan juga. Terus tinggal digabungkan antara event dan state-nya di sini. Event, event, terus emit state barunya. State increment, dan di sini sorry ini state decrement. Sebelumnya ini udah jalan meskipun kita menggunakan increment decrement karena di masing-masing propertinya sama. Mungkin nanti bakal ada bedanya di sini. Teman-teman bisa tambahkan sebagai pembeda misalkan final string message. Kalau di sini message-nya adalah inisial, kalau di sini message-nya adalah apa, di sini adalah apa gitu. Atau teman-teman juga bisa nambahkan langsung di menggunakan pengecekan kelas di main atau di UI-nya, yaitu di block builder state number. Sini teman-teman bisa pengecekan juga kalau misalkan state-nya itu dia adalah increment. State is counter increment. Kita akan ubah stylingnya atau ubah warnanya. Misalkan kalau increment itu dia jadi warna merah. Dot copy width ini tambah gitu. Kita kasih colors red kayak gini. Tapi kalau misalkan selain kata increment atau else dia adalah decrement, dia jadi biru. Di sini nggak pakai else tapi pakai pengecekan lagi aja else if state-nya itu adalah counter decrement. Yang terakhir atau inisial langsung aja return dengan warna default atau warna hitam. Oke, coba restart lagi dari awal. Statnya ini masih inisial, jadi warnanya masih hitam. Tapi ketika kita melakukan aksi increment, dia akan berubah jadi warna merah.
Kita lakukan increment lagi di warna merah, tapi ketika kita klik decrement, dia akan berubah jadi warna biru. Jadi setiap kali event berubah, dia akan dicek sesuai nilainya, sesuai event di sini pengecekannya. Event dan state-nya. Kalau lebih ke state sih. Kalau state-nya increment, maka kayak gini. Kalau state-nya decrement, maka kayak gini gitu. Tapi kalau inisial di awal, itu warna hitam. Di sini kan 0 juga. 0 itu kan sama nilai dengan inisial. Bedanya kalau yang di inisial tadi itu sama di bagian nilainya aja. Tapi kalau sekarang yang sebenarnya dicek itu bukan nilainya, tapi state-nya. State yang diklik di sini adalah decrement, maka otomatis warna biru meskipun nilainya 0. Oke, kayak gitu mungkin di counter block. Sampai ketemu lagi di tutorial block lainnya.